olah rasa. Olah rasa itu lawannya olahraga. Ya, olahraga fisik, olah rasa batin. Hidupmu biar seimbang, ya olah rasa, ya olahraga. Kalau olahraga kamu pasti bisa, karena mungkin sejak kecil kan aktivitas fisikmu sudah jalan. Kalau olah rasa itu ya harus dibiasakan, dilatihkan, punya pembimbing, punya guru. Katanya Sultan Agung, ketika rahasia tanda-tanda puncak pencapaian semedi, meraih keutamaan kesatuan, melebur sukma, menghilangkan diri, memasuki hakikat kesejatian, maka segenap terah Mataram hendaknya sempurna mengolah rasa. Rahasia dalam sastra. Karena setiap satria sejati adalah ahli sastra. Jangan ngaku kesatria kalau kamu tidak ngerti sastra, tidak ngerti ilmu-ilmu dalam, tidak ngerti wilayah batin. Jadi kesatria yang sejati itu menguasai ranah sastra. Kalau olahraga gampang lah. Kalian bisa latihan badminton, sepak bola, meskipun kalah terus, yang penting olahraga. Ya. Jadi kalau ada orang ngeritik, ala Indonesia olahraga kalah terus, ndak apa-apa. Olahraga kalah, kita olah rasanya menang. Loh, menangnya di mana? Kita tahulah, menggembirakan orang lain itu kan pahalanya besar. Biarlah mereka menang, itu kan materi aja urusannya. Kita ini lebih bahagia dengan membahagiakan orang lain. Oke, jadi kita menang di olah rasa. Nah, gitu alasannya wong kalah itu. Jadi di Jawa harus kenal olah rasa. Kalian carilah rumus-rumus untuk hidupmu sendiri. Bagaimana caranya menjelajahi wilayah batinmu masing-masing. Setiap orang punya karakter, punya cirinya sendiri. Nanti pada saatnya mungkin kalian harus nyari pembimbingmu sendiri. Atau kalau tidak ya pelan-pelan titilah jalan ke dalam dirimu untuk mengolah rasa, mengenali dirimu yang sejati. Nanti akan terbuka seperti beberapa kata itu. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satu, setiap kata panjang penjelasannya. Rahasia tanda-tanda, puncak pencapaian semedi, keutamaan kesatuan, meleburnya sukma, hilangnya diri, hakikat kesejatian. Itu kan kalimat-kalimat yang belum bisa dijelaskan sebelum kamu menjalani. Itulah olah rasa. Rasa itu kan tidak bisa dijelaskan begitu saja sebelum kamu ngalami sendiri. Pahit, pedas, manis itu kan penjelasan terbaik adalah rasakanlah pahit itu, rasakanlah pedas itu, rasakanlah manis itu, maka kamu akan paham. Kalau hanya dijelaskan agak susah. Makanya para sufi, para mistikus itu biasanya kalau terpaksa harus menjelaskan pakai bahasa-bahasa simbol, yang oleh Ibnu Arabi disebut imajinasi kreatif. Itu mereka harus pakai imajinasi, harus berkreasi untuk menjelaskan pengalaman spiritual, pengalaman rasa tadi. Jadi targetnya memang olah rasa. Terus kalau begitu batin saja Pak? Tidak, syariat juga iya. Katanya Sultan Agung, perbuatan yang membawa keselamatan dan keutamaan hidup hingga akhir tujuan perjalanan hidup dengan segala keluhuran, yaitu menggapai kemuliaan kematian. Tidak lain adalah syariat. Kesempurnaan dunia yang seharga dunia seisinya. Syariat itu jembatanmu menuju batin. Saya bilang tadi, isi itu tidak ada nilainya kalau tidak ada wadahnya.
Agama wadahnya apa? Yo syariat. Batinmu wadahnya apa? Yo yang lahir. Jadi syariat itu seharga dunia seisinya. Kenapa? Karena dia wadahnya hakikat, wadahnya hal yang paling penting. Jadi dialah kesempurnaannya dunia. Harus ada syariatnya, tidak boleh ninggal syariat. Makanya itu mulo ngelmi molet praktap patraping sarengat. Kalau Jawa syariat jadi sarengat, nggak usah dimarahi. Lidahnya memang begitu. Kalau pakai difasih-fasihin pakai Arab juga ndak bisa. Sarengat itu ndak bisa. Ya sama orang Arab kamu suruh ngomong Jawa ya pontang-panting dia. Tuh loh. Sama kayak orang Amerika kamu suruh ngomong Jawa juga pontang-panting. Superman mungkin jadi Superman kalau di Jawa. Kalau pakai bahasanya orang Inggris. Jadi sarengat. Ilmu harus mengikuti aturan syariat. Karena syariat yang membawa keselamatan hidup, sehingga umat manusia menjadi terbimbing menuju keutamaan, khususnya keutamaan dalam beribadah. Sama sekali tidak ada yang keliru dalam syariatnya agama. Kesalahannya bukan di syariatnya, kitanya yang menjalankan syariatnya tidak tuntas, sehingga tidak ketemu isinya. Karena segala keutamaan tadi adanya di dalam syariat. Kita hanya ketemu wadahnya seringkali. Itu yang membuat ada orang yang syariatnya bagus kelihatan dari luar tapi isinya bobrok. Sholatnya luar biasa, ya Senin Kemis, ya tahajud, tapi setiap kali ngomong bikin orang mangkel, bikin orang marah. Itu wadahnya bagus, isinya belum dapat. Syariatnya bagus, hakikatnya belum. Dua-duanya harus nyambung. Itu ranah syariat. Dari mana kita ketemu syariat? Katanya Sultan Agung, ya nyari petunjuk ulama, nyari yang lebih pinter. Katanya Sultan Agung, dan jangan suka bertengkar pendapat, itu larangan dalam mencari ilmu. Jangan kesusu debat, jangan kesusu gegeran kalau merasa kita ilmunya rendah. Bila belum mencapai mumpuni, lebih baik menahan diri. Dan belajarlah dengan tekun kepada para ulama, para ahli kesempurnaan jiwa. Kalau di sini ulama itu di antara karakternya adalah orang yang jiwanya sempurna, budinya utuh, sujaning budi. Jadi dilihat dari budinya, karakternya. Tidak sekedar bisa ceramah enak atau bisa ngomong berjam-jam atau bisa jawab ditanya apa saja, tapi cirinya adalah budinya yang bagus. Bahkan katanya Sultan Agung, meskipun telah mengerti, tidak ada celahnya meminta fatwa para ulama, malah akan lebih utama. Bila telah rujuk pendapat orang lain, 3 atau 4 orang alim. Jadi meskipun kamu merasa saya sudah ngerti Pak, itu bidang saya, ndak ada salahnya kamu tanya ke ulama yang lain, ke ustadz yang lain. Semakin luas wawasanmu semakin bagus. Seperti yang sering saya bilang, semakin tambah ilmumu, semakin besar wadahmu. Itu gunanya petunjuk para ulama. Jadi syariat jalannya dari mana? Tanya ulama yang budinya baik, bahkan sebanyak mungkin yang bisa kamu jangkau. Selanjutnya apa? Jangan pertengkarkan syariat melawan hakikat. Hasrat memainkan gending seperti sebuah pertarungan. Para ahli gending bertengkar dengan ahli sastra, saling mengunggulkan diri. Itu bertanda mereka masih bodoh, merasa takut ternistakan. Yang ahli batin mencela yang syariat yang lahir mencela yang batin. Yang lahir mencela yang batin dianggap sesat, yang batin
mencela yang lahir dianggap dangkal. Maka dua-duanya sedang rusak, sedang salah. Kenapa? Itu menunjukkan mereka masih belum pintar, mereka masih bodoh, masih takut ternistakan. Sesungguhnya manusia hidup itu apa yang dilakukan, itulah yang akan memuliakan derajatnya. Bertarung tadi, berdebat tadi, selalu berlagak sombong, pamer kemuliaan dan keahlian, pada akhirnya jatuhnya hanya kehilangan dua-duanya. Kalau kamu hanya pamer kemuliaan dirimu dan keahlianmu, kepinteranmu berpikir, kepinteranmu ngomong, maka dua-duanya akan hilang. Kemuliaanmu hilang, keahlianmu juga akan hilang. Itu nasihatnya Sultan Agung. Tidak masalah kamu ahli syariat atau mungkin yang lain ahli hakikat, tapi jangan saling debat, saling bertarung, saling mencari keunggulan diri dan kelemahan yang lain. Kalau masih melakukan itu, dua-duanya masih bodoh. Dua-duanya masih pamer kemuliaan dan keahliannya. Pada akhirnya apa? Kemuliaannya hilang, keahliannya juga akan hilang. Nah, itu wanti-wantinya Sultan Agung. Hati-hati, saya tidak tahu kalian ada di ranah syariat apa hakikat, tapi penyakit yang merusak sama sombong, merasa lebih benar dari yang lain dan menyalahkan yang lain, memamerkan keahliannya. Pada akhirnya kalau kalian melakukan itu, kemuliaanmu hilang, keahlianmu juga hilang. Tidak ada orang jadi mulia setelah dia pamer. Yang ada orang jadi muak. Karena pamer itu ya menonjolkan kepinterannya sendiri. Seolah-olah tidak ada orang benar, tidak ada orang pintar selain dirinya. Maka hati-hati jangan masuk ke sana. Kalau kamu memaksa juga masuk ke sana, maka gendingmu akan rusak. Gending rusak itu kenapa? Karena sastranya hilang. Maka gending apabila rusak, rusak pula peribadatanmu pada Tuhan. Batal kekhidmatan sholatmu, sembayangmu, tanpa guna melakukan gending. Padahal tembang gending itu melalui irama yang agung memuji asma zat. Irama dari kedalaman rahasia mengendap dalam sukma. Jadi kalau gendingmu rusak, kehilangan sastranya, kehilangan isinya, kehilangan hakikatnya, kamu hanya dapat capeknya. Kalau kamu puasa hanya dapat laparnya. Kamu tahajud hanya dapat ngantuknya. Kenapa? Isinya hilang. Tidak ada hakikatnya. Atau karena kamu sombong tadi, maka dia gending jadi rusak. Lagu itu kalau rusak kan ya tidak enak didengar. Tidak ada gunanya. Lagu kok fales. Itu lagu ingin pengantar tidur, malah kamu tidak jadi tidur. Wong lagunya fales. Gending kan begitu. Harusnya menenteramkan jiwa, malah tidak jadi, malah menggelisahkan jiwa. Kenapa gendingnya rusak? Kenapa kok gending rusak? Kehilangan isi. Hanya bungkus atau karena gegeran tadi antara wadah sama isinya. Itulah cirinya gending yang rusak. Oke. Itulah misi dari Serat Sastro Gending.